dari Rizky dan juga Kak Azana nih. Tadi kan mungkin di dalam mungkin sempat kayak diceritain kayak ada momen apa sih gitu kan ditilang polisi. Itu jadi salah satu pengalaman unik, menarik, lucu atau gimana sih? Apa sih kayaknya lucu gitu? Lucu sih, lebih kayak lucu banget ya udah. Jadi kamu lagi nyamperin aku syuting nggak? Iya, jadi kita lagi mau ke lokasi. Iya. Zaman kita syuting bareng. Iya. Di antara. Tapi misal lokasi ya? Iya, itu jadi dia nganterin aku dulu, baru dia kena tilang itu pas mau ke lokasi satunya. Terus tol itu kebetulan tol baru kan, dan belum tahu rulesnya kayak gimana. Iya. Dia berhentiin. Ya, lucu aja sih. Aku kayak ngomong percuma dong gue Dia syuting langsung lama-lama, syuting udah lama, sama ini oke juga gitu kan, sama aja kayak ke teman-teman juga berarti kan sama ini gitu. Apa sih sebenarnya ini juga ganteng kok. Iya. Kamu juga pernah disamain sama Chris Lauren? Ya. Banyak ya? Banyak banget. Gue yang kayak salah nama nih. Tapi jadi ini enggak, maksudnya kayak jadi beneran ditilang apa enggak sih? Pada akhirnya polisinya kayak karena tahu aku buru-buru dan aku nunjukin Pak, maaf banget sebenarnya, sampai akhirnya dia malah mau bantuin karena macet kan, mau saya kawal nggak usah di Pak, aman. Justru dapat privilege gitu ya? Dapatnya karena- privilege. Dan akhirnya berteman sampai sekarang di WA. Dan polisinya ngirimin kamu fotonya nggak sih waktu Iya, itu kalau nggak salah dia iya. dikirimin, Dia nge-tag. dia langsung nge-forward ke aku yang lihat ya aku nggak jadi ditilang, disangka Kevin Julio foto sama polisinya begini berdua. Ngakak banget tuh. Sekarang masih kontakan. Masih kontakan, jadi kayak lagi tuh kayak sempat mau dikawal nggak, kabarin ya kalau mau dikawal, Baik kalau sih. syuting ke puncak atau kemana saya kawal. Tapi kalau ngomong misalnya sebutan pernikahan atau mungkin momen apa dalam hidup pernah ngalamin apa sih? Mungkin yang paling sampai diingat gitu. Kamu pernah nggak? Kita pernah dibohongin orang Pas sih. banget. Oh ya, ditipu orang pernah, Ditipu ya up and kerjaan. down lah ya, masalah kerjaan, ya uang dibawa kabur orang tuh Ya, pernah tuh tuh. apa sih menurut aku kayak sial. Dan sampai sekarang orangnya licin ya, kayak belut nggak ketangkep-tangkep, karena bukan aku doang juga, banyak yang ketipu, lumayan banyak. Waktu itu kira-kira berapa nominalnya dan saat itu untuk apa sih? Nggak terlalu besar sih, cuma maksudnya ya lumayan karena dia banyak nipu, jadi dia pasti dapatnya gede gitu. Waktu itu arisan Nggak, bisnis. kerjaan Kayak syuting gitu. Ini udah lama. Udah lumayan lama. udah lama. Udah lumayan lama. Nah kita ikhlasin aja banget, kayak dia paling kesel kan, udah ikhlasin aja, nggak boleh ikhlasin. Nggak kayak soalnya bukannya apa-apa, kayak aku tuh tahu maksudnya orangnya tuh kayak gitu, takutnya dipakai buat yang aneh-aneh jadi nggak berkah kan, kesel aja gitu, jadinya nggak jelas tuh uang tuh dipakai buat apa gitu loh, keselnya itu sih karena tahu dia kayak gitu orangnya. Akhirnya sekarang kayak lebih milih lagi nggak sih? Maksudnya lebih kayak selektif aja. Parah, Sekarang lebih hati-hati parah, sih, parah, sekarang iya lebih lebih hati-hati. ketat banget sekarang ke manajer juga kayak udah kita harus lebih ketat lagi sih. Rizky, mungkin boleh cerita nggak sih mungkin setelah menikah dan setelah menjadi ayah nih, mungkin ada nggak sih yang berubah dalam kehidupan? Ada sih yang pasti tuh kayak sekarang pengennya tuh lebih bertanggung jawab sama anak sama istri gitu ya. Terus kayak kalau lagi di luar lagi syuting itu kawan itu pengen pulang karena kayak udah ditungguin nih, bahkan kalau perlu jangan sampai pada diri dulu dong, ngeliat dulu papa yang pulang kerja gitu. Bahkan dia pernah syuting, kamu di mana jauh yang waktu itu? Oh lagi di Tegal. Lagi di Tegal, dia rela-rela, Sebulan. dia kan sebulan tuh di Tegal dan aku nggak ikut karena emang kalau diajak anak kesian lah ya, anak nyamanan di rumah, dan aku akhirnya nggak ikut, ngalah dia pergi sama asisten. Terus dia tuh benar-benar yang kayak homesick gitu, benar-benar kayak 2 hari sekali tuh bisa pulang, benar-benar bisa pulang ke rumah gitu kan, maksudnya kan kayak capek kan nyetir malam-malam, kayak tiba-tiba malam-malam udah di rumah jam 2, jam 1 kayak Sampai pulang gitu, sampai kayak hari-hari nggak apa-apa terakhir. aku besok berangkat pagi lagi, yang kayak cuma numpang tidur doang di rumah. Terus sampai kayak, minggu-minggu wow. terakhir kan sih, minggu-minggu terakhir tuh aku kayak akhirnya Jemput. aku paksa dia, udah kamu ikut Ikut deh, seminggu semua. please ke sana, dia bilang ya Nggak udah apa-apa, dah, kalau udah ikut. tinggal seminggu ya udahlah ikut nggak apa-apa. Ikut semua keluarga. Iya. Tapi apa yang membuat akhirnya maksudnya setelah punya anak justru jadi makin kayak Dedi ininya makin kuat Kuat gitu. ya? Iya. Mungkin emang udah bawaan ini kali ya, Bapaan. bapaannya ada gitu ya, jadi kayak udah Ya, dengan sendirinya ya. dengan sendirinya gitu Iya lah, sih. naluri. Iya betul. Tapi mungkin untuk kayak sosialisasi sama teman atau mungkin hobi masih bisa menjalani itu semua. Masih jalan lah kalau hobi, kayak aku olahraga, Bola. teman bola masih aman. Tapi ada perbedaan nggak? Sekarang lebih kayak nggak nongkrong aja Nah, sih. itu Kalau sih, kalau iya, pulang tuh benar-benar. biasanya kayak bahkan kalau pulang dulu pun zaman pacaran nih, yang nongkrong dia kan suka ikut main bola kan, yang nongkrong dulu yuk pulang. Kalau sekarang tuh kayak udah Males. maunya langsung pulang. Bahkan dia belum nanya pun gimana, udah pulang duluan. Udah di jalan OTW duluan. balik udah di tol. Bener-bener malas banget. Berarti kan lebih sering homesick lah ya. Iya. Dan mungkin gimana sih cara dari Kak Rizky sendiri menjadi ayah yang teladan gitu? Apa jadi? Kayak mungkin apa ya, untuk parentingnya segala macam kayak gitu-gitu. Oh.
parentingnya gimana itu sih kalau kita ya ngedidiknya ngedidik standar ngedidik sih, cuma memang kita sama anak tuh sayang banget tapi ada tegasnya Ada juga tegasnya. gitu loh, karena emang nggak mau terlalu dimanja untuk nanti kebaikan dia ke depannya gitu loh, tapi kita sayang banget. Jadi kita tuh kalau misalnya habis ngomel pun kita apa sih maksudnya kayak ngasih tahu reasonnya ke anak, kenapa mama kayak gini. Terus sekarang anak yang pertama kan suka ngerasa kayak mama kayaknya lebih sayang anak yang kedua gitu. Terus selalu aku tekenin, kakak, mama tuh sayang kamu, sayang adik, kalian berdua anak mama papa, nggak ada yang dibedain. Tuh aku tekenin terus, pokoknya jadi ingat, karena aku pun kayak mama papa waktu itu ngomong apa sampai sekarang tuh kebayang. Jadi parenting tuh benar-benar ngebekas banget sih bener ke anak. dan kita ngajak meskipun ada mbak ya meskipun Iya. kita tuh tetap ngawasin. usahain main bareng juga sama mereka. Jadi kayak ada Ngurusin. beberapa ada time kita ngurusin main Iya. bareng. Salah satu ketegasannya mungkin seperti apa sih, kan rada susahnya kayaknya kalau anak-anak Iya emang Kadang kayak rebutan susah. mainan gitu kan, sama Iya. adiknya mungkin lebih egois aja gitu kan. Kita kasih pengertian. Atau suka mainin yang mungkin bahaya, bukan mainan, itu aku nggak diemin, itu pasti aku kasih tahu, kakak nggak boleh ya, ini bukan mainan, mama nggak mau. Maksudnya mainin yang mainan, kalau yang bukan mainan jangan, apalagi yang ngebahayain gitu. Tapi kalau Jadi dari ngerti dia. Tapi kalau dari Kariska sendiri mungkin tadi dari syuting kan jadi kayak homesick sama Ya. anak, istri dan sebagainya. Jadi ngurangi jadwal syuting nggak sih? Enggak juga sih, cuma kadang lebih milih-milih aja sih. Kadang kalau kayak di luar kota tuh aku kayak apa dulu nih, keluar kota kemana dulu berapa hari gitu. Worth it nggak? Lebih ya worth it nggak dengan apa yang udah aku jalanin gitu. Kayak gitu sih. Lebih milih sih Lebih dia. milih aja. Mungkin untuk anak lebih dekat ke siapa nih? Ke Kariska atau ke Azana? Ke mamanya sih yang pasti. Ke mamanya, Cuma cuma kadang-kadang ada anaknya timing tuh, ke iya, papanya ke juga. ke aku juga. Jadi kayak ya kadang kayak apa kalau mamanya lagi ngomel-ngomel. larinya ke papanya. Kalau papanya lagi ngomong larinya ke mamanya gitu. Jadi kayak pingpong. Tapi Lucu mungkin sih. anak posesif nggak sih kak? Mungkin kayak ketika kakak mau kerja gitu. Itu posisi banget sih, masa kayak Tapi lebih ke posesif, kayak kalau misalnya dia meluk atau cium aku sih, anak-anak tuh bener-bener kayak langsung lagi jauh tuh bisa langsung lari ke aku, dorong papanya. Cewek tuh cewek-cewek ya padahal ya, dua-duanya tuh bisa langsung kayak mukul-mukulin Rizky, kayak nggak boleh deket-deket aku, nggak boleh. Jadi suka godain tapi cuma kalau kayak buat aku kurangan kerja terus dilarang sama mereka tuh jarang Nggak, banget. nggak. Dia ngerti sih. Random aja kan. Iya. Tapi takut nggak sih maksudnya dengan akhirnya syuting dan maksudnya dengan padatnya kerjaan mungkin ya, jadi kayak telat perkembangan anak itu nggak ngeliat langsung gitu. Nah itu dia, makanya aku Itu takut. ditakutin ya. Makanya dia Aku nggak mau, maksudnya kayak kemarin udah banyak, alhamdulillah ada tawaran masih tetap jalan, tapi aku kayak maaf banget nih Allah, aku kadang suka gitu, bukannya nolak rezeki tapi kayak pengen, nggak, waktu tuh nggak bisa diulang, pengen ya udahlah tanggung jawab sebagai istri sama ibu aja lah dulu di rumah gitu, jadi ibu rumah tangga aja dulu. Toh rezeki nggak kemana, nanti kan kalau misalnya anak udah gede udah bisa ditinggal, udah enak gitu, nggak kepikiran juga. Tadi kan katanya anaknya posesif nih. Tapi kan Ya. katanya juga Kak Azana sendiri juga posesif banget di sama Kariska. Katanya di mana Kariska ada Kak Azana juga. Nggak saling sama-sama sih. Jadi kayak kalau misalnya kayak lagi Saling, pagi, saling. ini kayak hari ini gitu loh. Ini paling dia aku tahu magernya kayak minta ampun kalau bangun pagi. Marah. Ikut dong. Dia Bete kayak, nih, ikut ayo dong, ikut dong. Kadang aku tuh kayak pengen ditemenin gitu loh, temenin Iya. dong. Kadang kayak lagi syuting dong, temenin dong hari-hari terakhir misalnya kayak gitu. Temenin dong ya, malas gitu. Dia kayak dari semalam tuh udah sounding tuh, yang besok syuting temenin ya. Aku sementara jawabnya kayak ya udah lihat besok. Oh enggak, temenin atau mana? Ya udah. Karena takut anak-anak rusuh kan kalau kebangun gitu. Tapi yang buat awet apa nih? Apalagi udah 10 tahun gitu, belum lagi masa pacarannya masih kayak tetap romantis aja. Apa ya nggak? Kadang suka bingung sih. Terus Komunikasi kayak kita saling pengertian itu sih. Kadang-kadang misalnya kayak Azana kan suka, misalnya dia lebih marah, ya udah aku redamain, kita ganti-gantiin aja kan. Iya. Kalau misalnya aku yang marah kayak Aku tadi, diam. kayak misalnya kayak beberapa yang lalu kayak aku marah nih, udah Iya. kita nggak debat yang terlalu gimana gitu. Kesel sih, cuma kalau mau dijawab terus kayak takutnya nggak kelar-kelar. Dan Jadi masalah udahlah emang diamin dan aja. masalah kalau ada masalah harus selesai itu juga. Jadi Iya, kalau dia kalau ada masalah harus selesai hari itu juga. Tapi mungkin dari Kak Rizky tipikal suami yang manja nggak sih Kak? Dia manja. 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 Kayak gimana tuh manja contohnya? Wah lah, kalau bisa disuapin, mandiin nih baratnya gitu. Kadang saya Dia cemburuan gitu sama dia. anak-anak. Dia pernah cemburu sama anak-anak kayak, udah deh anak-anak mulu kan. Ya anak-anak mulu, ini juga baru berapa tahun aku bilang gitu. Dia kan juga, kamu juga diurusin, tapi dia tetap ngerasa kayak, ngerti gak sih, kayak diambil lah sisinya tuh, jadi kayak udah lebih kayak ada 50-50 ke anak, ke dia. Kadang dia suka kayak gitu, tapi karena dia ngerti, aku kasih penjelasan. Tapi ada momen tertentu nggak? Mungkin pas Kak Rizky lagi sakit jadi lebih manja gitu ada nggak sih? Iya, sakit. Manja cuma gini kadang-kadang keadaan kan Aku sih yang lebih manja kalau sakit. anak kan ada dua. Iya. Nah itu nempel banget sama mamanya jadi kayak udah Dia kadang suka kesian juga sama aku, Ya udahlah. jadi kayak dia mencoba untuk ngertiin. mau gimana gitu.
Tapi kalau misalnya lihat dari sosial media kalian kan sering banget nih liburan. Ada Nah. nggak sih kayak misalnya waktu khusus kayak bulan ini sebulan sekali, sebulan 2 kali atau gimana? Kita nggak gitu. Kepengen tapi nanti. Kepengen, cuma nggak sekarang. Bukan, kita tuh Pengen berduaan kan? Oh, kan Liburan berdua. berduaan. Kita sama Boleh berdua rame-rame. bisa sama Oh, kalau anak-anak family, juga. Kalau sama family tuh kita kayak nggak direncanain gitu Iya. sih kak. Lebih ke kayak gini. Bosan nih, Pengen jalan. minggu depan jalan yuk gitu. Cuma Jadi kalau nggak yang kayak berduaan- sebulan sekali gitu enggak. Kalau berdua baru mau aku rencanain, entah kalau anak-anak udah gede sih. Iya, lagi itu kayaknya belum kita bisa mau sekarang. berduaan, benar-benar berduaan. Berarti ini belum pernah dong? Belum. Belum, Kita sama selalu- sekali selalu ninggalin anak. anak belum. Nah, tadi kan katanya dari Kariskia sendiri juga tipikal yang suami yang manja, tapi jadi ketergantungan nggak sih sama istri? Soal makan sih, jadi kayak aku tuh kan Parah ya, aku dia makan tuh, nggak ribet, aduh. makan gak ribet sebenarnya, cuma jadi karena kebiasaan Kayak Tamagotchi diurusin, kamu. kebiasaan diurusin sama dia, disediain dia makanan udah agak, Iya. jadi kayak udah maunya dia gitu, Makan, kayak makan, lagi ya. lagi syuting pun makanan lokasi tuh kayak dia udah mau nggak mau aku makanin, kadang-kadang kan dia bawain bekal kan. Dia tuh sering ngeluh gitu loh kalau lagi di luar kayak enak masakan kamu, enak nyuring gitu loh kayak pengennya emang disediain juga kayaknya. Pasangan Bye. duluan ya. Ya Allah, dadah kak. Nah, Itu orang Iya. baik ya, wawancara jangan macam-macam. Jadi terakhir nih kak, ini kan juga mungkin kayaknya per hari ini gitu. Ini mungkin tadi soal yang tilang-tilang tadi soal kendaraan gitu. Ini kan bakal uji emisi nih per hari ini gitu. Iya. Oh iya. Nah, gimana berdampak nggak sama mungkin di mobilitas kalian gitu? pertama mungkin keganggu juga sih ya, maksudnya aktivitas apalagi kalau di mobil kan nggak cuma pribadi, ada mobil kayak online ya kan, masih online. Iya. Itu kan mungkin mobilnya ada yang lebih dari 3 tahun, Iya. ya kan, dan itu ngeganggu juga sih. Kalau dari emisi. Mungkin kalau mau emang udah harus standar kali ya. Semua pabrikan mobil itu emang harus ngelakuin uji emisi dulu kali ya, mungkin di tiap berapa tahun ada uji emisi gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya harusnya. Bukan yang sekarang tiba-tiba jebrek langsung Iya, ya, ya baru dadakan. keluarin aturannya. Iya, jadi kurang rempong juga sih. bijak sih. Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih Thank you. kak. Sama-sama. Thank you.